Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya, channel YouTube Ferdi455. Nah, kali ini kita bakalan melanjutkan untuk membuat laporan, yaitu pada Visual Studio Windows Form Sysap ya. Nah, sebelumnya kita sudah sampai pertemuan ke-7. Nah, kemarin sesuai dengan instruksi saya, untuk pertemuan 7 ini kita kopas dari pertemuan ke-5. Ya, jadi nggak buat ulang, langsung next pertemuan ke-5 kita buat di folder pertemuan ke-7. Sekarang kita buat lagi pertemuan ke-8. Kopas isi yang ada di dalam pertemuan ke-7 ini. Fungsinya untuk apa? Agar jika project terakhir kita ini error, sedang kita kerjakan dan tidak ketemu solusinya atau benar-benar error sampai nggak bisa diperbaiki lagi, kita masih bisa buka project sebelumnya yang ada di sini dan mengulang project terakhir. Oke, kita lanjutkan untuk pertemuan ke-8. Kali ini materi kita adalah kita buat di sini cetak ya dan pencarian. Nah, kemarin di pertemuan ke-7 kita belum mengerjakan untuk cetaknya ya. Untuk perintah cetak atau print atau laporan, saya sudah siapkan di sini. Ini perintah untuk printnya, cuma sedikit. Mungkin langkah-langkah yang agak panjang itu proses koneksi dari Crystal Report ke Visual Studio atau Crystal Report membaca database akses kita. Setelah itu ini pencariannya, nggak terlalu banyak ya, sedikit. Nanti seperti biasa codingnya akan saya kopas di deskripsi YouTube saya. Nah, ini tampilan awal untuk project 5 kita atau project 7 ya, ini sebenarnya form 1 kita buka. Nah, kita jalankan. Nah, pertama-tama kita akan memberikan perintah untuk cetak yang ini. Batal tutup ini perintahnya sebenarnya untuk clear dan batal itu sama ya. Terus tutup itu menutup ini. Perintahnya close atau application.close. Application.exit, sorry. Nah, untuk cetak ini project kita hari ini dan pencarian yang ini. Nanti kita klik combo, muncul mau dicari menggunakan name, nama atau alamat. Kalau name, kita klik name di sini, input data name kita, nama, alamat, begitu juga. Oke. Untuk membuat laporan, kita harus buka aplikasi Crystal Report. Saya menggunakan Crystal Report 8.5. Silahkan dibuka Crystal Reportnya. Pada tampilan ini kita cukup klik as a blank report, lalu klik OK. Ini juga close, lalu close. Nah, ini tampilan awalnya ya, masih kosong. Untuk Microsoft Access ini kita simpan dalam satu folder. Maka kita simpan ini di dalam debug atau debug project terakhir kita. Ini dia cetak ya. Lalu bin debug. Nah, di sini kita simpannya dengan nama bebas, laporan mahasiswa misalnya. Oke. Lalu klik OK. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini yang kita buat barusan, ini database kita. Artinya dia sudah dalam satu folder. Kita tinggal panggil, koneksikan Crystal Report ke database kita. Pertama-tama kita klik database, terus klik add database to report. Lalu klik more data source ini. Lalu klik OLEDB. Nah, baru klik make new connection. Klik 2 kali. Nah, di sini kalau kalian menggunakan Microsoft Access 2007 ke atas, 2007, 2010 sampailah ke atas, itu menggunakan yang ini. 12.0. Ini tipenya adalah ACCDB. Kalau menggunakan 2007 ke bawah atau artinya di bawah 2007 ya, seperti yang 2003 sampai ke 93 itu menggunakan ini. Dia MDB. Klik ini karena saya menggunakan 2013,
Office-nya ya. Ini Office 2013. Jadi saya pilih yang 12 ini, lalu klik OK atau klik Next. Data source ini kita akan membaca database yang kita buat yang ada di folder tadi. Ini dia, DB Academic. Kalau saya lebih nyaman klik F2 lalu copy. Kalau kalian udah hafal juga nggak apa-apa, tinggal diketik ulang. Cuman jika kalian ingin mengurangi error, lebih baik di kopas aja. Tuh, sudah pasti benar. .accdb. Kita klik test connection. Kalau jalan berarti test connection success. Kalau misalnya di sini ada kesalahan penamaan gini ya, maka dia akan error. Artinya kalau error sudah pasti nama dalam pembuatan Crystal Report kalian salah atau memanggil database-nya itu salah. Oke, test connection berhasil. Klik OK. Maka akan muncul database kita di sini dbacademic.accdb dan tabel-tabelnya di sini. Kebetulan tabel kita hanya satu, yaitu tabel mahasiswa. Lalu kalau sudah klik 2 kali sampai centang hijau, karena tabel mahasiswa ini akan kita susun di sini isinya, fieldnya. Klik close. Nah ini dia data-datanya ya, field dari mahasiswa ini. Klik OK. Oke, cukup. Crystal Report dan database Microsoft Access kita itu sudah terkoneksi. Sekarang gimana caranya fieldnya atau atribut-atributnya itu muncul dalam Crystal Report ini, laman report yang kita buat. Klik ini ya, Field Explorer ini, lalu klik Database Field, lalu klik plus yang ada di sebelah mahasiswa karena kita akan menginput data mahasiswa. Ini data-data ini kita akan tarik ke detail yang ada di Crystal Report. Klik drag seperti ini, klik drag. Oke, kalau kepanjangan kita blok aja ya, di blok seperti ini lalu dikecilkan, sama name-nya juga kalau kepanjangan kita kecilkan. Lalu yang terakhir alamat. Nah seperti ini cukup. Setelah itu tinggal kita rapikan saja bagaimana rapinya sesuai selera masing-masing. Kalau sudah, kita klik save dan jalankan. Nih yang ada gambar petir. Nah, kalau koneksi kalian berhasil, harusnya nama, alamat, termasuk juga name itu muncul di sini. Ini adalah laman preview. Ini dia laman preview. Kalau kita mau kembali ke desain, kita klik desain. Ya, ini adalah laman desain kita. Terus di sini juga kalian bisa buat judul dari laporan kalian. Ini laporan apa? Misalnya punya saya adalah laporan mahasiswa. Seperti ini. Kalian boleh buat alamatnya juga nanti di bawahnya. Boleh dibuat tanda tangan untuk di bawah sini, juga boleh dibuat tanda tangan untuk adminnya mungkin. Nah, sangat seperti ini. Nah, terus perlu diketahui di bawah ini ada report footer dan repack footer. Oke, kita lihat ya apa yang akan terjadi. Misal di sini ada saya buat admin deh, admin. Untuk report footer, previewnya maka akan seperti apa jika laporan ini kita print. Klik preview. Nah, admin ini ada di atas. Artinya nanti kalau datanya bertambah, dia akan turun otomatis mengikuti isi dari data yang kita buat. Kalau ingin kita jarak, tinggal kita turunkan ini, lalu posisinya di mana, bebas ya. Lihat di sini, tuh jadinya seperti ini. Bagaimana kalau saya ingin otomatis di bawah terus? Itu bisa juga menggunakan pack footer, itu akan otomatis selalu di bawah. Nih ya, di atas nggak ada lagi, dia sudah pindah ke bawah. Oke, untuk desain seperti itu ya. Lalu nanti kita bisa juga membuat kolom-kolom di sini. Ini bisa kita jarak antara judul atas dan bawah ya, pack header ini. Terus ini boleh kalian ketik ulang, nanti yang atas itu bisa diedit. Kalau yang bawah ini nggak bisa, karena ini mengisi atau mengambil data dari database.
insert box. Ini kita berikan ya kotak lah biar agak cakepan dikit. Lalu kita naikkan. Jadinya seperti ini ya. Terus ini juga bisa kita warnai mungkin jadi seperti ini, boleh. Biar nggak ketutup, turunin sedikit. Nanti untuk mahasiswa saya usahakan ada kolom-kolom seperti ini biar rapi ya. Lalu ini ya dibuat kotak-kotak boleh biar lebih rapi dan mudah dibaca. Nah, seperti ini. Nah, ini harusnya dia kotak, setiap garis itu satu kotak. Caranya seperti ini. Kita lihat garis kita kalau kelewat ke atas sudah pasti nggak akan bisa rapi. Maka kita turunkan kotaknya ke bawah. Seperti ini. Review. Kalau masih belum, luruskan lagi. Yang bagian ini biasanya orang yang sering sekali ada kesalahan dalam pembuatan seperti ini. Kalau nggak bisa juga, kita hapus saja, kita buat ulang kotaknya. Biasanya kalau kelamaan kita ngulang di situ, nggak akan bisa-bisa. Seperti ini. Misalnya masih susah juga, isi dalamnya bisa kita turunkan. Nah, karena kalau dari awal isi dalamnya sudah turun, itu malah lebih gampang. Kenapa dia ke atas? Karena tulisan kita ternyata pas di garisnya, maka dia nggak mau. Nah, seperti ini misalnya. Oke, masukkan ulang boxnya, lalu klik di sini. Masih juga, nih sekali lagi tarik ke bawah, dia udah pasti rapi. Seperti ini ya, kurang lebih. Terus kita beri garis-garis di tengahnya. Insert line. Seperti ini. Nah, dia akan otomatis rapi ke bawah. Perlu diketahui, biasanya kendala yang paling sulit di sini selama saya mengajar itu memasukkan box di bagian detail. Untuk di pack header ini mudah, untuk garis-garis ini juga mudah, line ini ya. Tapi sering sekali error itu di bagian tampilan box yang ini. Maka lihatlah kesalahan-kesalahan yang saya buat tadi untuk kalian ikuti tahapan-tahapannya jika bertemu dengan kesalahan yang sama agar bisa rapi sampai seperti ini. Ya, untuk reportnya wajib sampai serapi ini biar dari awal belajar kalian juga sudah mulai disiplin. Oke, cukup ini report kita sudah jadi. Sekarang bagaimana caranya laporan mahasiswa ini bisa kita panggil menggunakan program. Nah, kalau tadi koneksi Crystal Report ke database atau ke akses ya. Kalau sekarang bagaimana caranya Crystal Report itu terkoneksi ke Visual Studio. Nah, caranya adalah kita akan memasukkan komponen Crystal Report di sini. Crystal Report dengan cara klik tools, cari di sini tools. Ini dia. Lalu klik choose toolbox item. Di sini biasanya makan waktu cukup lama, tergantung dari berapa banyak komponen yang akan diambil oleh aplikasi tersebut. Langsung aja klik komponen. Kita tungguin. Cari tulisan Crystal Report Control. Ini dia, Crystal Report Control. Setelah kita klik, lalu OK. Nah, ini dia, sudah muncul di sini. Karena di toolbox ini biasanya Crystal Report itu nggak ada. Dia hanya yang bawaan. Kalau sudah, kita drag atau kita ambil komponennya, taruhlah di sini. Tunggu sampai selesai loading. Kita jalankan. Perlu diketahui, ini ikonnya tidak akan kelihatan kalau kita jalankan. Dia hanya memberitahu kepada kita bahwasanya pada program kita itu sudah ada ikon ini atau ikon Crystal Report ya. Nah, kalau sudah jalan berarti kita sudah berhasil. Sekarang bagaimana cara dia memanggil data Crystal Report? Kita harus memberikan perintah di sini. Karena kita belum bisa klik ya. Tapi untuk koneksi dari aplikasi Crystal Report ke aplikasi Visual Studio kita sudah berhasil. Karena ini koneksinya sudah berhasil masuk komponen untuk Crystal Report-nya. Sekarang tinggal memasukkan perintahnya. Kita klik 2 kali, masukkan perintah
yang saya buat tadi di notepad ini, masukkan ke sini ya. Ini tadi di sini ya, cetaknya klik 2 kali lalu paste di sini. Laporan mahasiswa nih, kita cek dulu, kita jalankan apa yang akan terjadi. Kalau kita klik cetak, harusnya dia muncul. Nah, kalau seperti ini dia error. Kenapa dia error? Kita lihat ke atas, report file name project saya sebelumnya adalah laporan mahasiswa, sementara yang baru kan kita praktekkan namanya adalah laporan mahasiswa biasa atau huruf besar semuanya dan tanpa disingkat. Maka tulisannya harus sama. Kita copy aja tulisannya ini biar sama persis. Lalu kita masukkan ke program kita di bagian lab MHS ini. .rpt-nya ini jangan dihapus karena ini adalah melambangkan sedang memanggil file user report ya. Lalu kita hidupkan true. Ini untuk sisi kanan kirinya kita buat 0 biar pas. Ini untuk ketinggian dan lebarnya juga. Oh sorry, ini untuk atas bawah, ini kanan kiri ya. Kalau kita jalankan satu, kita klik cetak. Nah seperti ini. Kalau sudah berhasil seperti ini, artinya program kita sudah berjalan untuk memanggil laporan. Nanti database kalian yang lain bisa dipanggil di sini, dikembangkan lagi. Setiap data yang kita masukkan 1, 2, 3 AA, BB kita simpan. Harusnya saat kita klik cetak dia muncul di sini 1, 2, 3 AA, BB. Berarti sudah terkoneksi dengan benar ya. Oke, cukup untuk crystal report-nya. Sekarang kita akan memberikan perintah untuk pencarian. Ya, pencarian ini durasi kita sudah cukup panjang ini ya. Pencarian ini mudah, kita tinggal klik di sini. Harusnya ada item di sini ya. Kita klik start. Lalu klik ini, harusnya sini ada nama, alamat, name gitu. Kita masukkan item yang ada di dalamnya. Klik kecil ini, lalu edit item, name, nama, enter, alamat. Ini yang akan kita panggil. Lalu pencarian di sinilah program atau aplikasi source code-nya yang harus kita jalankan. Kita copy aja ini biar cepat. Copy, paste di sini. Nanti programnya saya akan berikan di deskripsi YouTube saya ya. Ini jika CMB pilihan ini yang ini ya. Nah ini CMB pilihan, combo pilihan ini. Indeksnya fokus pada 0. 0 itu pada program itu 1 artinya ya. 1 tadi di name. Ini dia name ya. Name ya. Fokus pada 0. Ini 1 ya. Maka gitu kan, jalankan perintah ini yaitu memanggil tabel mahasiswa yang mana name-nya yang ada pada txt cari. Jadi txt cari itu ada di sini. Selain itu, jika pada posisi kedua, 1 ini artinya 2 ya kalau di database, maka panggillah tabel mahasiswa yang namanya ada di dalam txt.cari dan seterusnya. Lalu ambil data ini untuk merefresh. Kalau kita kosong itu langsung refresh otomatis. Kan ambil data itu perintahnya ini di atas. Nah, ini dia. Kita refresh otomatis. Oke, cukup kita jalankan. Name dengan name 1, 2, 3. Nah, ya. Kita hapus, dia akan refresh otomatis. Kita akan panggil dengan nama, namanya Ferdi. Oke, kita hapus, akan muncul secara otomatis yang lain lagi. Cetak seperti ini. Oke. Untuk cetak dan pencarian saya rasa cukup sampai sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan komentar di bawah dan jangan lupa subscribe agar channel ini bisa tetap berjalan dan memberikan video-video selanjutnya yang lebih bermanfaat. Amin.
Saya cukupkan sampai sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Jika ada salah saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.